Kenapa bang? Kata saya kan. Ini katanya ada yang nyala matiin lampu katanya. Oh mungkin koslet bang, kata saya, emang suka gitu. Katanya. Saya balik lagi tuh ke kosan saya. Gak lama waktu, itu dia langsung teriak lari. Katanya ada yang nampar. Pas saya lihat di sininya, ada telapak tangan 5. Itu nyampe ininya memar bang. Si bau wangi itu berubah jadi bau bangke. Di situ kan saya nyalain flash HP buat nyenter, kali aja emang ada bangkai gitu kan. Pas saya senter ke ujung, istri saya langsung kaget teriak karena ngelihat sosok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan malam ini gue kedatangan nih seseorang yang bakal nyeritain pengalaman horornya ketika dia ngekos di daerah Sukabumi. Jadi kosan ini bener-bener angker banget. Di sebelah gue udah ada Bang Aji. Halo Bang, warga Sukabumi datang ke Bekasi. Akhirnya datang ke Lonceng Misteri. Ini jauh banget loh sahabat Lonceng. Jadi dari Sukabumi aja nyampe nih ya Bang. Iya. Buat nyeritain pengalaman horornya yang luar biasa sama sahabat Lonceng nih. Oke Bang Haji, kejadian nih atau cerita kos-kosan yang mau Abang ceritain sama sahabat Lonceng. Ini kejadiannya tahun berapa Bang? 2015 kalau salah ya. 2015. Soalnya 7 tahun yang lalu. Oke. Dan ini kos-kosannya itu ada di areal yang rame, apa yang maksudnya di area tengah kota, apa jauh dari kota nih? Kalau untuk ke kota pusat kota Sukabumi itu emang agak jauh gitu. Oke. Itu mah kayak di perkampungan gitu bang. Gitu. Dan kos-kosannya ini lingkungan ini, si penghuni-penghuninya itu gimana? Rame kah apa cuman 1, 2, 3 orang? Di situ waktu itu saya sendiri bang, yang ngekos di situ. Sendiri? Karena banyak kejadian tuh. Asalnya rame kosan itu tuh, tapi hari-hari terus berlanjut ya banyak yang pindah, banyak yang keluar dari kosan itu. Karena gangguan horor itu? Banyak gangguan. Karena gempar juga tuh, sempat gempar di kampung itu. Oh iya? Jadi banyak cerita-cerita dari yang ngekos, terus ada yang orang-orang yang di kampung itu juga tiba-tiba ngeliat lah sosok-sosok itu kalau lewat di kosan itu. Wah iya. Karena kosannya deket villa zaman Belanda itu bang. Kenapa abang berani ngekos itu sendirian bang? Karena waktu itu kan ya setelah saya menikah tuh, saya kan gak mau tinggal sama orang tua ya waktu itu, berunding sama istri. Gimana kalau kita ngekos, ngontrak rumah. Asalnya nggak mutusin buat ngekos di situ bang. Kebetulan di kosan itu murah gitu bang. Oke, jadi stabil ya. Gitu. Jadi kita berdua mutusin buat ngekos di situ. Oke, nggak kebayang tuh berarti bang ya, sendirian ngekos di kosan yang benar-benar kamar kosong semua tuh berarti ya waktu itu. Tahan dulu bang ceritanya, dan buat sahabat Lonceng nih harus nonton video ini dari awal sampai habis karena gue jamin video kali ini bakal seru banget, Dan buat kalian nih yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe channel Lonceng Misteri dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian nih dapat notifikasi terbaru kalau kita upload video baru. Yaudah bang, kayaknya nggak usah lama-lama lagi ya, langsung kita mulai aja nih ceritanya. Jadi pada waktu itu
tepat 7 tahun yang lalu ya kejadian ini, mungkin 2015-an atau 2014. Di kampung saya tuh ada sebuah kontrakan rumah atau kosan lah, kosan. Ada 7 kamar yang kecil, ada 3 kamar yang gede gitu. Jadi ada WC di dalamnya. Nah, di situ saya kan masih di rumah ya tinggal, tapi berdempetan, deket gitu sama kosan itu tuh. Emang tetangga gitu. Ini jalan kan, ini villa. Nah, di belakang villa itu nyambung kosan. Cuman saya sering ngedenger dari orang-orang yang ngekos di sana bahwa sering kejadian hal-hal gaib gitu, kayak ditampakin sosok, terus kayak suara-suara gitu. Nah, singkat cerita, saya menikah. Nah, saya tuh kan gak mau ya tinggal sama orang tua saya waktu itu. Saya mutusin buat ngekos atau ngontrak ya. Saya sempet nyari kosan atau kontrakan di luar situ ya, karena emang udah ngedenger kejadian-kejadian yang janggal gitu kan. Emang gak berani gitu ya ngontrak di situ. Nah, di situ saya nyari kosan sama istri saya. Cuman kan harganya mahal, di tempat luar tuh mahal. Dan pada akhirnya kita berunding nih sama istri. Karena di kosan di dekat rumah saya itu murah gitu. Karena waktu itu kan ekonomi lagi masih merangkak lah istilahnya gitu, baru nikah. Nah, di situ saya mutusin sama istri saya, terus bilang dulu sama orang tua, gimana kalau saya ngontrak di situ. Ya kata orang tua, ya udah aja ngontrak aja di situ biar deket katanya. Kamu gak usah dengerin kata orang, kejadian-kejadian yang aneh gitulah. Nah, singkat cerita kita kontrak lah di situ, ngekos sama istri saya nih. Hari pertama tuh saya beres-beres, di sore hari ya udah beres tuh, udah siap ditempatin si kosan itu tuh. Nah, malam hari itu saya tidur sama istri saya. Di situ tiba-tiba si istri saya tuh kebangun jam 1 malam. Dia ngeliat ke arah ruang tengah, si lampunya itu nyala redup. Tuh kan di situ sontak kaget ya istri saya, ngebangunin saya. Pas saya bangun, enggak gitu, mati lagi gitu. Itu ngekos yang berarti ngambil yang kecil ya? Iya, yang kecil. Itu gimana? 2 petak apa 1 petak doang gitu? Tadi soalnya bilang ada ruang tengahnya tuh. Jadi cuman ada sekat kamar sama ruang tengah aja gitu. Jadi kecil lah gitu, cuman ada sekat aja sedikit gitu, kayak di ruang depannya ya gitu, cuman kecil lah gitu. WC di luar berarti ya? WC-nya di luar, dan di kayak jemuran-jemuran juga di depannya gitu, bareng-bareng sama orang gitu. Hari pertama udah ada gangguan tuh, lampu tuh yang di depan tuh. Lampu yang kedip-kedip itu. Nah, masuk ke hari kedua, saya tuh sama istri saya ya masih menghiraukan lah kejadiannya semalamnya, masih belum kepikiran larut gitu ya. Nah, di hari kedua jam 10 malam nih saya tidur sama istri saya, kebangun jam 2 subuh dini hari. Di situ saya ngedenger kayak ada orang yang upacara, kayak yang baris berbaris jalan gitu, banyak ketukan suara kaki sepatunya. Dan di situ saya sontak kaget ya, kebangun, langsung saya coba ngintip dari balik pintu. Di pintu kan ada jendela ya, terus saya buka, nggak ada apa-apa di situ. Cuman di situ istri saya gak ngedenger ya, nggak kebangun gitu, cuman saya aja. Cuman di situ saya gak ngebangunin istri saya tuh karena dia takut ketakutan gitu kan. Di situ saya berpikir panjang gitu, apa tadi gitu kan. Tiba-tiba gak lama kemudian ada suara langkah kaki kayak diseret gitu.
set gitu kan. Saya sontak kaget lagi karena malam-malam gini siapa gitu. Sedangkan yang ngekos di situ cuma saya aja sama istri waktu itu. Iya. Nah, karena saya penasaran takutnya maling atau apa gitu kan, saya coba intip lagi di balik jendela deket pintu. Dan pas saya lihat, itu ada nenek-nenek lagi jalan ke arah WC. Oke. Nah, di situ saya merinding banget gitu. Karena paling takut tuh sama sosok-sosok yang nyerupai nenek-nenek gitu. Nah, singkat cerita lewat tuh, saya gak bisa tidur nyampe subuh di situ. Biasa sholat subuh, beraktivitas seperti biasalah, kerja gitu kan. Nah, datang ke malam ketiga. Karena saya takut dan istri saya juga udah ngalamin yang nyala lampu sama mati gitu kan. Saya cobalah kontak teman saya yang kebetulan teman saya itu satu grup band gitu sama saya. Terdiri dari 6 orang waktu itu, satu cewek yang suka nyanyinya. Di situ kita nyanyi-nyanyi tuh jam 8. Nyanyi-nyanyi cover-cover lagu gitu. Di situ? Di kosan saya tuh. Karena emang pengen ngehangetin gitu banyak orang gitu. Tiba-tiba si vokalis itu teman saya, teriak. Katanya lihat anak kecil lari di luar gitu kan. Di situ saya kan sontak langsung lihat, nggak ada apa-apa. Saya lanjutin lagi, gak ngehirauin gitu kan. Gak ngasih tahu juga sama teman-teman, takutnya mereka takut gitu kan. Saya langsung main gitar lagi biasa. Tepat itu waktu jam 10-an lah, 10 malam. Di situ semuanya ngelihat ke arah pintu. Sepatu teman saya pindah dengan sendirinya, ngelayang. Di situ semuanya teriak. Nyampe teman saya yang ketakutan di balik ini pundak saya. Nah di situ kan cuman sekejap jatuh lagi tuh. Saya kan heran gitu ya, nggak masuk logika juga gitu kan. Kayak emang bener-bener gitu ngelihat si sepatu teman saya sebelah gitu ngelayang kayak dipindahin. Dan itu semuanya lihat. Nyampe semuanya teriak. Saya di situ langsung keluar, langsung ngomong gitu. Ya hapunten gitu kan kalau bahasa Sundanya, maaf gitu. Di sini kami nggak niat ngeganggu gitu. Nah di situ saya balik lagi tuh masuk ke rumah. Mungkin sosok-sosok di kosan itu tuh keganggu karena kita main gitar malam-malam gitu kan. Nah, singkat cerita teman-teman saya setelah kejadian itu tuh pada pulang. Gitu. Oke. Nah, tepat jam 11 tuh waktu itu saya masih ingat. Saya mutusin buat tidur sama istri saya. Ini di hari yang sama nih? Masih di hari yang sama, malam itu pas teman-teman saya pada pulang. Iya. Pulang tuh saya mutusin tidur pas jam 11 malam sama istri saya. Kejadiannya hampir sama sih, tapi ini dialamin istri saya. Jadi istri saya itu kebangun tengah malam. Ngedenger suara yang nangis di arah WC. Cuman kan istri saya penakut ya, ngebangunin saya. Kata saya ya, saya bingung gimana caranya istri saya harus tetap nggak takut gitu ya. Saya udah jangan didengar aja gitu kan, kita tidur lagi aja lah gitu. Malam itu hening banget bang, jadi kayak bener-bener mencekam gitu. Nah saya tidur lagi tuh sama istri saya. Gak lama dari itu ada suara petikan gitar. Saya kan di situ kaget. Cuman saya yang ngedenger itu. Saya bangun, nyalain lampu, langsung gak ada lagi petikan gitar itu. Dari situ saya coba tidur lagi. Ada lagi suara petikan gitar itu. Dari situ saya langsung bangunin istri saya, langsung pergi ke rumah orang tua gitu kan. Pulang soalnya gimana ya, gak sanggup juga gitu kan. Ini udah gimana gitu kan, terornya udah nyampe tiap hari gitu, hampir tiap jam gitu kan. Nah singkat cerita kita pulang lah ke rumah orang tua. Oke.
Ini gitar ditaruh di mana, Bang? Waktu itu? Di luar. Di ruang tengah tuh? Iya, di ruang tengah. Digantung aja gitu? Enggak sih, enggak disenderin gitu. Disenderin gitarnya. Disenderin ya? Iya. Disenderinnya kebalik apa? Enggak, gini? kesini, gini. Oke. Heeh. Dan itu suara petikannya? Iya, gimana? nyala, bener. Jadi kayak emang dipetik gitarnya. Oh, cuman sekali gitu apa treng teng 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 gitu? Enggak, Pada kayak nadanya? dimainin. Cuman nggak ada kuncinya gitu nih. Ya, teng gitu. Terus pas saya nyalain lampu, nggak ada itu suara itu. Gila. Saya coba penasaran, mungkin itu hanya halusinasi gitu kan. Dimatiin lagi lampu, pas mau aja tidur, nyala lagi itu. Suara gitar itu. Saya kira cuman sesenar Enggak, doang, cuman ting kalau gitu. sesenar gitu kan, ya mungkin bisa aja cicak jatuh atau gimana kan. Ini genjreng. Itu mah ya? digenjreng gitu. Waduh. Bukan digenjreng-jreng gitu, tapi dipetik pelan-pelan. Yang ngebuat merindingnya itu ya dipetik gitu, tereng teng teng teng. Nah, gitu. Di situ kan saya langsung pulang aja. Udah nggak kuat lah istilahnya. Nggak kuat saya. Pulang, cuman singkat cerita nih pagi saya nyeritain semuanya ke orang tua. Oke. Di situ orang tua ya masih kekeh, nggak terlalu percaya lah gitu kan. Udah ngontrak aja di situ katanya. Ya dengan terpaksa saya harus tidur lagi di situ di kosan sama istri. Sedangkan istri kan udah sedikit merasa trauma juga kan ya Bang. Singkat cerita saya tetap tidur di kosan itu lagi. Dengan terpaksa gitu ya, ngeberaniin diri aja lah gitu. Karena orang tua sempat bilang gini, pokoknya derajat manusia itu lebih tinggi dari mereka gitu. Yeah. Kamu jangan takut gitu. Ya di situ saya ngeberaniin diri aja gitu kan. Nah, kembalilah saya ke kosan gitu kan. Di malam berikutnya ini nih, pas saya kembali ke kosan, di situ saya kan udah gak berani ya. Tiap misal nih, istri saya mau ke WC, pasti saya antar. Kalau saya yang mau ke WC, kita anter-anteran gitu. Oke. Jadi karena emang sepi banget, terus emang cuman kita berdua waktu itu yang ngontrak. Kebetulan istri saya jam 10 pengen buang air. Ya, saya antar aja gitu kan. Diantar tuh mau sampai ke WC. Jauh nggak jarak antara kamar ke WC? Lurus, belok gitu. Jadi kurang lebih 10 meter lah kayaknya jalannya jauh gitu. berarti ya. 10 meter. Pas ada di tempat yang gelap lorong gitu, saya nyium bau minyak wangi. Tapi minyak wanginya nggak umum yang kayak sekarang modern gitu. Kayak minyak wangi orang tua yang kayak mau ke masjid kayak gitu. Nah, saya nyium itu. Saya sempat bisik-bisikan sama istri saya. Kamu nyium gak, Neng gitu kan? Iya katanya. Ya di situ gang heroin jalan ke WC tuh masuk, istri saya masuk ke WC. Saya nunggu di luar. Singkat cerita tuh keluar ya istri saya. Baru aja 3 langkah, si bau wangi itu berubah jadi bau bangke, kayak bau bangkai tikus. Di situ kan saya nyalain flash HP tuh buat nyenter, kali aja emang ada bangkai gitu kan. Pas saya senter ke ujung, istri saya langsung kaget teriak karena ngelihat sosok. Rambutnya gimbal, panjang. Terus ininya putih ya bajunya, kusam gitu, banyak darah, mukanya rusak. Di situ istri saya teriak histeris, cuman saya gak lihat kalau sosok yang itu. Di situ langsung kabur lagi ke rumah, Bang. Malam itu Nggak kuat soalnya. Kabur lagi, pulang lagi ke rumah, dan kita langsung tuh ketok-ketok rumah jam malam itu, langsung tidur lagi di rumah. Nah, singkat cerita pagi tiba tuh. Karena kita gak balik-balik ya ke kosan itu, udah beberapa jam gitu kan dari pagi. Saya tuh udah mutusin sama istri saya buat pindah ngekos tuh. Gak apa-apa lah, atau tinggal dulu di rumah orang tua gitu kan. Nah, dari situ saya berangkat ke kosan buat ngambil barang-barang, buat diambil gitu, mau pindah ke rumah lagi. Cuman sayangnya
Di situ si bapak-bapak pemilik kosan itu datang, mau kemana katanya, nanya. Saya mau pindah pak, katanya. Kenapa pindah, katanya. Ya mau pindah aja gitu kan. Saya alasannya waktu itu karena saya belum kerja, belum mampu lah gitu buat bulan depan bayarnya gitu kan. Padahal kan cuman baru seminggu itu. Iya. Cuman terornya rapet itu. Iya, setiap hari ada ya. Nah dari situ kata si bapak punya kosan itu ngomong, udah Jang, katanya, jangan pindah aja karena ada yang mau ngontrak, katanya. Oh gitu. Ada yang mau ngontrak, temenin, katanya. Di situ saya disuruh kerja, Bang. Kamu, katanya, nggak usah bayar aja, terus dikasih gaji, katanya. Wow. Cuman temenin aja nih si ibu yang mau ngontrak, gitu. Oke. Gitu. Saya kan di situ sempat berpikir lama nih, Bang. Gimana ya? Mau diambil gitu kan, takut juga gitu kan, teror udah berapa kali. Di sisi lain saya juga yang mendingan apa ya, kayak ada rayuan gitu buat mendingan ngekos gratis terus sambil digaji juga gitu Bang, karena ya udahlah mutusin buat ngekos lagi di situ. Cuman kali ini nggak bayar sama digaji gitu, dikasih sama yang punya kosannya. Gak lama kemudian datanglah orang yang mau ngekos di situ. Itu ibu-ibu sama anak kecil. Nah, cuman itu si ibu sama anak kecil itu ngontraknya di bukan kosan yang kecil, yang satu rumah itu Bang, yang ada WC di dalamnya, yang agak luas lah gitu. Nah, singkat cerita nih. Saya di situ tidur malam, alhamdulillah malam itu nggak ada kejadian yang janggal gitu kan. Tiba-tiba pagi-pagi si ibu itu sama anak kecil itu udah beres-beres lagi Bang. Mau pindah katanya kosan gitu kan. Baru semalam pindah lagi, beres-beres lagi mau pindah gitu. Karena sepengetahuan saya dia cerita nemuin sosok yang istri saya lihat waktu di WC. Oke. Itu katanya rambutnya panjang kayak kuntilanak lah mungkin ya, itu yang sering disebut gitu kan. Nemuin itu. Jadi si ibu itu mutusin buat pindah dan mungkin terornya lebih kejam sih kayaknya, nyampe harus pindah langsung baru satu hari gitu kan. Tapi nggak tahu ceritanya gimana? Nggak tahu detailnya Bang, karena dia cuman nyeritain saya ditemuin sosok ini katanya. Langsung pulang aja gitu, si ibu itu pindah lah gitu, gak jadi gitu, cuman satu malam. Nah, seminggu kemudian nih datanglah satu keluarga yang mau ngekos di situ. Cuman itu dia milih kosan yang kayak saya yang kecil. Dia itu bapak-bapak seatas saya lah umurannya ya, sama istrinya sama anaknya. Pas waktu pertama nih, malam pertama, saya yang anehnya ketika setiap ada orang yang baru ngekos di situ, kejadian janggal atau gangguan itu nggak ke saya Bang. Begitupun pas ibunya pindah. Seminggu kemudian itu Abang nggak ngalamin apa? Nggak ngalamin. Nah setelah itu ada yang ngekos kan tuh ya baru. Singkat cerita mereka ngekos tuh, dia bercerita nih sama saya ya. Sebutlah si bapak-bapaknya tuh Mang Andi lah gitu ya disamarin. Katanya dia pas waktu, karena kan WC-nya di luar ya, mau nyuci piring katanya. Pas lagi nyuci katanya, si lampu itu nyala redup gitu kan. Kayak ada yang mainin gitu. Dan itu enggak 1 menit, agak lama Bang. Di situ dia teriakan ya, manggil nama saya. Nah dari situ saya keluar. Kenapa Bang? Kata saya kan. Ini katanya ada yang nyala matiin lampu katanya. Oh mungkin koslet Bang, kata saya, emang suka gitu katanya. Karena saya gak cerita gitu kan, gak nyeritain ke setiap yang kontrak tuh, saya gak nyerita gitu. Yang ke satu, saya harus ngejaga kata si pemilik kosan. Yang kedua biar saya ada temen gitu. Yang keduanya di situ, oh ya udah kalau koslet katanya. Saya balik lagi tuh ke kosan saya.
Gak lama waktu, itu dia langsung teriak, lari ke kosan saya. Katanya ada yang nampar. Ada yang nampar. Di situ, saya kan, masa gitu kan, tiba-tiba ada yang nampar. Iya. Pas saya lihat di sininya, ada telapak tangan 5, gitu, nyampe ininya memar, Bang. Orang itu cuman kuat 2 hari ngekos di situ. Langsung pindah, gitu kan. Di situ terornya nyampe ke fisik, gitu kan. Itu benar-benar ada bekasnya. Ada bekasnya, nyampe dia memar, gitu kan. Nah, karena rame tuh kan, si ceritanya kebesokan paginya rame tuh warga tahu gitu kan. Oh, warga tahu ya? Karena kan rame mungkin ya cerita-cerita si orang itu. Ada seorang ustadz di kampung saya tuh ya, di dekat kosan itu. Ya siapa tahu dia bisa ngedoain atau nyelamatin gitu kan. Nah, didatangin lah sama saya tuh ustadz ya. Pak Ustadz, ini banyak gangguan-gangguan di sini, kata saya. Ya, Ustadz itu cuman ngangguk, terus dia lihat-lihat area sekitar, mungkin sambil baca-baca gitu kan. Nah, nggak ada apa-apa sih pas si Ustadz itu. Nah, singkat cerita, 2 hari setelah itu ya, masih saya nggak ada gangguan sih waktu itu. Ada lagi nih yang mau ngekos di situ, Bang. Oke. Dua-duanya cewek yang mahasiswa itu kuliah. Singkat cerita tuh saya tuh ngeberesin kamar-kamarnya kan, karena kan saya sambil kerja juga di situ nyiapin, suka bersih-bersih gitu kan. Saya siapin kamarnya, mereka tuh langsung datang ya, beres-beres masuk ke kosan. Di situ malam itu mereka langsung keluar lagi. Pas waktu saya kan nanya ya Bang, baru aja berapa jam gitu kan, kok udah mau beres-beres keluar lagi gitu kan malam-malam. Itu dia kan sore masuk, jam 9 tuh mau keluar lagi. Saya tanya, teh kenapa? Kata saya tuh, kok mau keluar lagi gitu, mau pindah lagi, kosan udah beres-beres. Dia ngebisik gini, nyerita gitu kan pelan-pelan. Jadi yang ngalaminnya tuh 1 orang Bang. Oke. Nah, pas waktu itu si 1 orang itu, cewek itu, katanya mau buang bekas head di WC. Dan WC itu kan emang gangguannya itu kan di WC itu. Terus dia ditampakin juga sama sosok cewek yang kuntilanak itu. Di situ kan dia gak kuat, sambil kata dia tuh diancam gitu. Jangan ngotorin tempat ini, katanya. Itu. Di situ makin gempar tuh. Keesokan harinya makin gempar, Bang. Si kosan itu tuh makin banyak warga yang tahu gitu kan, karena setiap orang yang ngekos di situ cuman beberapa hari gitu kan kuatnya, paling lama 2 hari, dan gak tahu kenapa gak ada gangguan lagi waktu itu ke saya, malah ke orang-orang yang baru masuk gitu. Nah, singkat cerita, saya biasa ngontrak biasa ya, seperti biasanya bersih-bersih gitu, ngurus, dan di situ masih tetap saya karena udah pada keluar kan ya. Saya doang yang ngekos di situ sambil kerja gitu kan. Berapa lama itu kosong? Semenjak yang terakhir cewek 2 orang itu? 2 mingguan lah. Sekitar 2 mingguan. 2 minggu. Nah, datang lagi 1 keluarga. Itu datang lagi yang ngontrak tuh. Itu dia 1 keluarga tuh bapak-bapak sama ibu-ibu terus punya anak. Nah, katanya dia tuh lagi tugas, kan pegawai Pemda ya, lagi tugas di daerah kota katanya. Jadi kontrak dulu sementara di sini. Saya merasa bersyukur gitu ya, ada teman lagi gitu kan. Nah, di situ 1 hari gak ada gangguan sama si keluarga itu. Sebutlah si bapak itu tuh Pak Andi lah, Pak Andi. Di malam kedua ada kejadian yang neror si anaknya, katanya. Jadi ditampakin lagi Bang sama si sosok cewek itu. Jadi yang neror itu selalu si cewek itu. Yang nenek-nenek itu kan nggak tahu lah, cuman suka
Katanya sih kalau yang nenek-nenek itu nggak pernah ganggu. Cuman yang nampakin itu, yang si cewek itu nampakin lagi ke anaknya. Si bapak itu, si Pak Andi itu langsung nyamperin saya malam itu. Katanya, di sini saya lihat ada sosok cewek sama nenek-nenek katanya. Oh, dia bisa ngeliat. Dia udah tahu. Saya ngelihat yang di WC sosok cewek. Terus yang nenek-nenek itu suka mondar-mandir. Cuman yang nenek-nenek ini nggak pernah ganggu katanya. Emang udah menjadi penunggu di tempat itu. Si Pak Andi itu ngomong sama saya, gimana kalau besok kita adain apa ya namanya? Saya mau pengen berkomunikasi gitu. Mau selamatan lah gitu. Karena si Pak Andi ini emang background-nya orang bisa gitu Jadi emang punya background gitu. Tibalah besok. Tapi malam-malam besok juga. Tepat jam 10 malam. Jam 10 malam tuh. Si Pak Andi ini, saya gak tahu ya, gak ngikut tentang interaksinya. Cuman dia keliling-keliling sekitaran itu tuh sambil baca-baca gitu. Nah, sudah selesai. Dia tuh ngomong gini, Bang. Katanya, yang ngegangguin selama ini, dia emang udah tinggal lebih lama. Yang si sosok cewek yang mukanya rusak itu. Terus katanya, kalian semua yang tinggal di sini, yang kos di sini, jangan ngotorin tempat ini. Karena ini tempat saya. Terus kan dia juga bilangin tuh namanya. Saya samarin aja. Kata si sosok itu, nama saya Ani, anak dari Bu Ana misalkan ya. Disamarin tuh nama anaknya, Ibu Ananya. Rumah saya emang di WC itu katanya. Jangan ada yang ngeganggu katanya. Siapapun yang ngotorin tempat ini, yang datang ke sini, saya akan ganggu. Mau dipindahin pun saya tetap bakal nolak gitu. Dan tetap bakal balik lagi ke sini. Karena ini tempat saya. Nah dari situ udah tuh si Pak Andi tuh nyerita. Saya kan penasaran, Bang, ya. Di sini katanya ada nama Ani. Yang dulu kan katanya di sosok itu bicara ya ke Pak Andi. Saya langsung nyari. Sebelum nyari, tanya-tanya dulu sama orang tua, sama ibu saya. Bu, kata saya, apa benar di sini ada nama Ani yang udah meninggal, anaknya Bu Ana, kata saya tuh. Ibu saya nggak tahu ternyata di situ. Cuman saya keinget, itu Ma Ana itu nenek dari teman saya, satu kampung, Bang. Saya keinget tuh. Dari situ saya belum mastiin itu benar apa enggaknya kan. Saya langsung pergi ke rumah Ma Ana itu. Langsung saya tanyain. Mak, kata saya, Emak punya anak namanya Ani nggak? Kata si Ma Ana itu, iya katanya. Anak saya namanya Ani, rumahnya juga tuh yang bekas, yang sekarang jadi WC itu kuburannya katanya. Nah di situ saya cuman diem ya. Oh berarti selama ini gitu kan yang ngegangguin itu kan emang kuburannya di WC itu gitu kan. Si nama Ani itu. Ternyata si Ma Ana itu kan masih hidup ya waktu itu. Sekarang udah meninggal 7 bulan yang lalu. Nah di situ saya langsung bilang ke Pak Andi itu, gimana kalau kita bongkar gitu kan, kita pindahin tuh si makamnya itu. Cuman kan udah jadi tembok juga kan ya, harus ngerusak WC yang punya kontrakan juga gitu kan. Nah di situ diputusin ya gitu kan. Ya udahlah, gimana caranya kita gak usah ngeganggu gitu. Ya siapa tahu kalau kita yang nggak bikin masalah atau nggak bikin aneh-aneh maksiat di tempat itu, ya mungkin dia juga gak bakal ganggu gitu kan. Dari situ kan udah tuh beres ya. Si Pak Andi juga udah
beres tugasnya tuh mungkin pulang. Dan sampai sekarang saya tetap masih ngekos sih di situ. Dan alhamdulillah setelah itu nggak pernah ada gangguan lagi bang. Karena waktu itu sebelum Pak Andi pulang diselamatin lah gitu. Terus ada ngewanti-wanti gitu saya tuh. Kalau ada yang mau ngontrak lagi gitu, ya inget jangan ngelakuin hal-hal yang di luar yang ngotorin tempat ini gitu, kayak maksiat kayak gitu. Saya selalu, karena saya menjaga kos itu kan, saya selalu waktu itu ngingetin terus kepada setiap orang yang baru ngekos gitu. Pokoknya harus hati-hati, jaga adab di sini gitu kan. Dan alhamdulillah gak pernah ada gangguan. Dan sebenarnya gak pernah ada gangguan dari dulunya sebenarnya mah. Nah, sejarahnya itu kan di pinggirnya itu ada pila. Si pila itu bangunannya Belanda, Bang. Oke. Bangunan Belanda yang kayak di kebun-kebun teh gitu kan, rumah-rumah Belanda gitu. Nah, si tempat kejadian angker-angker gitu asalnya di pila itu, Bang. Oh. Jadi pernah ada kejadian dan itu paman saya yang nyaksiin. Karena paman saya itu sempet jadi penjaga pila itu. Disuruh ngejagain gitu kan. Ya setiap malam dia suka diganggu sama sosok si Ani itu. Suka ada di pila itu. Karena emang berdempetan banget gitu. Emang berdempetan. Nah, karena pila itu waktu itu direnovasi atau dibeli sama orang yang beda gitu, yang baru. Direnovasilah rumah itu. Mungkin diselamatin gitu kan. Di ngajiin. Nah, jadi imbasnya tuh mungkin ini ya pindah ke kosan itu gitu. Nah, di situ kan baru gempar tuh. Jadi di kosan itu terjadi banyaknya teror. Ya mungkin ya banyak yang kontrak juga kan. Kalau di pila kan nggak ada, emang pila kosong puluhan tahun itu. Ditinggal. Karena ada penghuni baru gitu, baru direnovasi dan sekarang udah jadi material gitu. Sekarang itu udah bukan villa lagi? Udah bukan villa lagi. Tapi setiap orang yang belanja suka ngelihat sosok itu. Jadi masih ngelihat sosok itu, cuman sekarang udah gak ada gangguan teror-teror gitu. Setelah dia kayak perjanjian gitulah Bang, sama Pak Andi itu. Jadi di situ saya kan jadi suka ngewanti-wanti juga kan ke setiap orang yang mau ngekos di sana. Berarti paling tahan nih Pak Andi ini nih? Pak Andi jadi emang bisa gitu. Iya, dia bisa lah ya. Sebelum pergi beres tugas itu dia gimana cara pun harus nyelesain dulu ini gitu. Sedangkan kan yang milik kosnya cuman bisa nutupin aja waktu itu Bang. Gitu. Malah ke saya juga harus nutupin gitu tentang kejadian-kejadian teror yang ada di kos itu. Ketika dia datang ke situ kan dia orang bisa nih ya. Dia udah tahu kan. Udah tahu sebelum. Tapi dia tetap mau tetap berani. Tetap mau berani. Wah, gila, gokil. Karena pas waktu datang juga kata Pak Andi waktu itu kan nyamperin saya. Di sini ada cewek sama nenek-nenek. Dia bilang gitu kan. Udah bilang gitu si Pak Andi itu. Gokil sih. Jadi total berapa orang pindah? Kalau dari awal? Kalau dari awal sih ya yang ibu-ibu tuh sama anak. Terus yang satu keluarga tuh yang ditapok gitu. Orang yang mahasiswa 2 orang. Yang itu mah 3 orang yang ya? 3 kali. Iya, 3 kali Silih itu. datang. Yang kuat itu Pak Andi aja gitu. Yang keempat baru. Yang keempat baru. Dan di situ terungkap sebuah misterinya gitu. Yang saya kaget itu emang pas gitu Bang sama Ma Ana ini. Gimana tuh maksudnya? Jadi dia emang punya nama anaknya Ani gitu yang dikubur di sekitaran itu WC itu. Oke. Jadi emang yang bikin saya sempet ngelamun itu kok pas juga gitu ya. Rasa penasaran saya juga merasa terbayar gitu si teka-teki ini gitu. Meninggalnya kenapa tadi? Kalau meninggalnya sih kurang tahu ya Bang, karena emang udah lama Bang. Itu tuh seumuran
sama paman saya yang pernah jaga di villa itu. Iya. Sekarang kan paman saya juga udah umur 45 tahun. Mungkin waktu saya masih kecil kayaknya, atau bisa jadi belum lahir gitu kan. Iya. Nggak menelisik jauh sih, karena takut kesinggung juga sih mau nanya gitu. Takut apa-apa gitu. Jadi sampai sekarang kuburannya si Nggak dibongkar. Ani ini di situ ya? Ya di situ nggak dibongkar. Dibongkar. Karena emang udah tembok. Iya udah jadi udah jadi WC gitu. Mau gimana? Udah gimana lagi gitu. Yang Oke. penting. Nih, saya mau nanya nih. Kan itu dari awal tadi yang ada ibu-ibu sama anaknya pindah, terus iya. ada yang digampar itu pindah. Itu kan baru sehari-hari. Dan itu udah bayar kan? Udah bayar di awal. Udah bayar. Duitnya hangus dong. Iya. Nggak bisa dipinta lagi. Nggak bisa. Soalnya kan waktu itu kan saya juga yang kerja gitu kan, yang nyiapinnya gitu. Karena emang gimana ya, saya Tapi juga. ada yang mintain duitnya nggak kayak marah? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Soalnya gimana ya, saya juga waktu itu kayak gimana ya, nggak enak juga gitu bang. Karena kan di sisi lain saya harus gimana, nggak nyeritain keadaan kosan itu kan, di sisi lain gitu, supaya banyak yang ngontrak gitu tadinya. Iya gitu. benar. Jadi merasa gak enak juga gitu sebenarnya sama saya juga. Tapi harusnya kalau rame itu keisi semua mah aman ya harusnya. Aman gitu. Itu karena sepi aja sih. Sebelumnya sempet rame bang, keisi. Pindah gara-gara itu. Gara-gara villa yang direnovasi itu baru gempar, banyak gangguan-gangguan. Villa direnovasi langsung pada ke kosan. Pindah, soalnya itu mah nggak ada sekat-sekatan. Emang udah nyambung gitu. Nyambung sama villa ya. Beda cuman ke tembok doang lah gitu. Okay. Nggak ada jarak panjang atau gimana lebar, enggak. Oke, tapi sampai sekarang abang masih tinggal situ berarti? Iya, masih tinggal situ. Sekarang rame nggak? Udah rame, terus udah aman lah juga sih sekarang. Oh, sekarang udah rame ya kosannya? Udah rame. Keisi semua? Udah. Alhamdulillah. Cuma yang kontrakan doang sih yang enggak. Yang rumah itu. Yang rumah ya, yang ada WC-nya di dalam ya? Iya. Karena mungkin mahal itu ya? Iya, mahal. Soalnya itu mah emang rumah gitu. Jadi 3 itu yang rumah itu. Penasaran deh itu sama kosannya gimana kan. Tapi ya mohon maaf nggak bisa ini dokumentasinya bang ya, karena itu kan masih aktif kosannya. Iya. Dan itu maksudnya luas nggak sih hal ini itu? Tadi tuh gue mau nanya di awal tuh sebenarnya. Cuman penasaran kayak. Oh, si denahnya itu luas nggak sih si kosannya? Nggak terlalu luas sih bang, tapi nyatu sama si villa gitu. Jadi kelihatan luas. Gitu yang kelihatan luasnya. Jadi karena emang nyatu sama villa itu. Gitu. Oke, jadi sebenarnya sekarang pun aman nih ya, udah aman alhamdulillahnya, dan kejadian-kejadian sebelumnya yang terjadi emang ya karena mungkin terjadinya karena emang lingkungannya aja nih. Jadi kan kayak abang waktu itu lagi sama teman-teman berisik, main gitar, diganggu, terus yang anak yang itu mau buang pembalut, mohon maaf nih. Itu sembarangan gitu. Dan yang ibu-ibu nggak tahu lah kita ya. Tahu kalau ibu-ibu. Sama yang digampar itu nggak tahu. Kalau yang digampar sih emang agak gimana ya, orangnya kayak sompral gitu bang. Kalau saya lihat-lihat gitu kan. Iya. Agak senonoh lah gitu orangnya. Jadi emang gangguan-gangguan terjadi itu ada sebabnya ya. Emang ada sebabnya. Nah, kan dari ceritanya Bang Haji ini kita bisa menyimpulkan kalau dimanapun kita berada harus menjaga sifatnya, menjaga sikap ya di tempat orang, apalagi kalau numpang. Oke, buat sahabat lonceng yang udah nonton videonya Bang Haji ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan ya, yang terakhir gue mau ngucapin banyak banget terima kasih sama Bang Hajinya nih. Thank you udah datang jauh-jauh dari Sukabumi ke Bekasi loh. Respect banget buat nyeritain pengalaman horor yang luar biasa ini ke sahabat lonceng ya. Thank you Bang ya, udah datang jauh-jauh. Pokoknya nanti kalau pulang tuh hati-hati lah pokoknya di jalan ya. Ya buat sahabat lonceng juga yang mau jadi narasumber nih sama seperti Bang Haji ini, caranya gampang banget. Kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri. Bisa langsung klik aja link yang ada di bio Instagram itu ya, nanti bakal mengarah ke WA admin kita. Dan ya akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit. Bang Haji juga izin pamit. Bye-bye.